kemarin ya. Saya belum bayar soalnya itu. Baik Pak, mohon maaf, untuk rumah sakitnya di mana ya Pak? Iya, saya nggak ingat lagi rumah sakitnya namanya apa ya. Atau mungkin nomor telepon yang sebelumnya Bapak telepon ke saya, itu bisa saya Oh hubungi iya, lagi? itu nomor telepon suster yang rawat saya. Jadi kamu hubungin itu aja. Tanya rumah sakitnya apa ya. Baik, baik, baik. Cuma tolong sampaikan permintaan maaf saya sama susternya. Karena saya kan keluar rumah sakit juga ada sedikit permasalahan sama rumah sakitnya. Baik Pak, nanti saya akan jelaskan. Ya. Menghampiri dia supaya saya bisa bawa Askara untuk pulang. Tapi ya ternyata sepertinya sudah direncanakan untuk saya keluar dari rumah sakit. Sempat naik taksi online. Cuma di dalam taksi tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Pusing. Dan setelah itu saya nggak ingat apa-apa. Pas bangun, saya dicekap. Ya, sempat mencoba untuk bisa keluar dari situ. Ya, alhamdulillah memang bisa keluar. Cuman waktu saya keluar dari tempat penyekapan, dikejar. Kepala sempat pusing kembali. Dan waktu pas di jalan, saya ketabrak sama mobil. Ya Allah, doa. Astagfirullahaladzim. Saya pingsan. Tiba-tiba bangun udah di rumah sakit lagi. Nah itu saya telepon kamu habis itu kan. Well, tapi untung kamu sekarang nggak kenapa-napa ya. Maksudnya Mama bingung dengan semua yang terjadi ini. Maksudnya apakah kamu punya, do you have any idea siapa yang menculik kamu, menyekap kamu? Motifnya apa? Ya, aku nggak tahu. Belum tahu siapa. Maaf Pak, ini hanya pikiran saya aja. Ya, orang yang paling diuntungkan ketika Bapak tidak hadir di persidangan itu adalah Pak Nino, Pak. Apa mungkin Pak Nino yang melakukannya? Gini, memang kalau Al nggak hadir di persidangan, yang paling diuntungkan adalah Nino. Memang betul. Tapi saya rasa Nino memang orangnya labil, gampang terhasut. Tapi untuk melakukan hal seperti ini saya rasa bukan Nino sih. Saya cukup setuju sama Papa. Ragu sebenarnya Nino melakukan hal gini. Ya karena kita semua tahulah Nino gak pandai untuk berbohong kan. Dan ya memang bukan tipe orang yang suka melakukan hal seperti ini. Ya cukup fair lah orangnya. Kalau memang mau melakukan sesuatu ya dia bilang kan biasanya. Berarti ada orang lain lagi di balik ini semua. Saya curiganya begitu. Nggak tahu siapa. Cuman feeling aja. Sepertinya orang yang meneror saya selama ini, Ren. Mungkin. Aduh, jam segini kok Nino belum pulang ya? Atau jangan-jangan perdebatan di sidangnya alot? Atau ada masalah lain? Aduh, kemana sih? Kok belum ada kabarnya? Apa aku telepon aja ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, gimana sayang? Gimana? Mama tuh khawatir dari tadi nungguin kamu. Panjang, Ma, prosesnya juga. Terus? Mulai dari nunggu, terus dengerin delik aduan, dengerin saksi-saksi. Ya, semua udah berjalan dengan lancar sih. Dan Al juga akhirnya datang tadi. Oh, jadi Al udah datang. Wah, Al datang.
Alhamdulillah kalau gitu ya. Baguslah kalau Al ada. Ya pokoknya Al datang atau tidak, ya aku pengennya dia datang. Biar prosesnya itu benar-benar dua arah, nggak hanya sepihak. Doain aja, semoga semuanya lancar dan aku bisa dapat putusan dari pengadilan. Iya, iya. Amin, amin, amin. Mama selalu doain kamu kok. Ya terlepas dari itu semua, seandainya pun Rena jadi datang ke rumah ini, aku berharap rumah ini bisa rame lagi, hidup lagi, bisa ceria lagi. Itu yang Mama nggak yakin, no. Apakah Rena akan bahagia tinggal di sini, terpisah dari keluarganya di Pondok Pelita? Jika Rena tidak bahagia, apa mungkin ada gelak tawa di rumah ini? Ya, no. Mama seneng nggak kalau Rena ada di rumah ini? Oh iyalah, seneng dong, no. Namanya cucunya ada di rumah kita. Pasti seneng. Tapi ini semuanya udah selesai, belum? Belum, masih ada sidang putusan nanti terakhir. Ya kita tunggu aja akan seperti apa hasilnya. Tapi jawaban Mama rasanya cukup buat aku. Aku istirahat dulu ya. Ya, kasihan kamu capek banget ya. Ya, no. Mama senang, no. Tapi Mama khawatir karena masalah ini udah berkembang sejauh ini. Mama bener-bener gak enak hati sama Al dan semua orang di Pondok Pelita. Itu sebabnya Mama gak sanggup mendampingi kamu di pengadilan. Sayang, udah sore kita pulang. Ya, Bu Rosa, Ya. kami pamit ya Bu Rosa. Kok buru-buru sekali Pak Surya? Iya, kasihan Mbak Ratih yang nunggu di rumah. Saya suruh dia supaya nggak pulang dulu, nunggu kami semua pulang. Nanti siapa, Pak? Itu ART baru di rumah kami, Al. Iya. Baru beberapa hari dia kerja. Terus dia punya anak masih kecil, jadi kasihan kalau pulangnya terlalu malam. Oh iya. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Atas bantuannya. Sama-sama. Al, belajar dari pengalaman yang ada. Jadi Papa minta kamu untuk berbagilah. Apapun yang sedang kamu alamin, kamu rasakan, bagi sama kami semua di sini. Ya, jangan dihadapin sendiri. Kita ini keluarga. Keluarga itu saling sayang, saling jaga. Dan kami semua peduli sama kamu, Al. Ya. Jangan bikin mama kamu khawatir kayak kemarin. Mama kamu khawatir sampai telepon papa berkali-kali. Dan papa juga jadi khawatir juga. Ya. Iya, Pak. Bagi apapun yang kamu hadapin, kita hadapin sama-sama. Ya. Karena kita keluarga. Maaf ya. It's okay. Yang penting kamu udah ada di sini, udah ketemu sama Rena, kamu baik-baik aja. Sebentar lagi kita kumpul sama Askara ya. Segera. Amin. Terima kasih ya Pak Surya. Thank you so much. Kita semua di sini pasti akan selalu bantu kamu apapun itu. Saya udah kehilangan Mbak Andin. Saya udah kehilangan Mama. Dan sekarang saya tinggal punya kalian di sini. Saya udah nggak mau mengabaikan keluarga lagi. Karena udah cukup kita ngerasain sakit. Udah cukup. Ya. Dengerin ya. Thank you ya. Ayo kita pulang ya. Anterin ya. Kamu nggak capek, Al? Hah? Nggak apa-apa. Ya mau ikut. Oke. Ya. Eh.
Ayo nak. Sayang. Ayo pamit ya. Ya, Papa Elsa hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Elsa, Pak Surya. Bisa lewat situ? Lewat sana aja. Iya. Awas. Kamu udah mulai hujan? Yuk. Ini gerimis ya. Apa? Ah ya, Ren. Kamu tolong urus biaya rumah sakit saya yang kemarin ya. Saya belum bayar soalnya itu. Baik Pak. Mohon maaf, untuk rumah sakitnya di mana ya Pak? Iya, saya nggak ingat lagi rumah sakitnya namanya apa ya. Atau mungkin nomor telepon yang sebelumnya Bapak telepon ke saya, itu bisa saya Oh hubungi? iya, itu nomor telepon suster yang rawat saya. Jadi kamu hubungin itu aja. Tanya rumah sakitnya apa ya. Baik, baik, baik. Cuma tolong sampaikan permintaan maaf saya sama susternya karena saya kan keluar rumah sakit juga ada sedikit permasalahan sama rumah sakitnya. Baik Pak, nanti saya akan jelaskan. Ya, saya kira mereka akan mengerti. Pesan mama satu, kamu harus jaga kesehatan kamu dan kamu harus cek secara mendetail ya. Karena itu gangguan syaraf di otak kamu tuh udah nggak bisa dianggap sepele lagi. Nggak apa-apa kok. No, don't say nggak apa-apa, oke? Ingat tadi Sepele. Pak Surya, nggak sepele. Pak Surya bilang apa? Jangan simpan semuanya sendiri, oke? Kamu harus utamakan kesehatan, oke? Betul Pak. Ya? Iya. Ya nanti setelah sidang gugatan Nino selesai, aku rajin buat kontrol ya. Janji ya? Iya. Kalau gitu saya pamit Pak. Ya oke. Kakak Uya, Kakak Boim. Ini kopinya. Siapa? Di situ. Yuda. Yuda. Itu namanya Yuda Indra. Mama hire dia sebagai driver. Ya, kenalin. Ini anak saya, Aldebaran. Ini Yuda Indrawan, kan nama kamu ya? Coba. Saya Yuda, Pak. Halo Barang. Ah iya, saya Yuda, Pak. Saya Randy. Jam berapa kamu tadi datang? Tadi saya kesiangan karena harus antar anak saya ke penitipan. Namanya Abizar. Anak saya. Ya udah. Selamat bekerja ya. Lain kali kalau bekerja jangan terlambat. Ya, terima kasih, Pak. Semoga saya dapat bekerja dengan baik ya, Pak. Dan maaf jika dalam pekerjaan saya banyak kekurangan. Dia benar-benar mirip sama Roy. Ternyata selama ini saya dan Mama nggak salah lihat. Pasti orang ini yang waktu itu saya lihat di jalan. Mama tampak sangat bahagia melihat Yuda. Mungkin karena Mama rindu sama Roy. Tapi kenapa pada saat seperti ini Yuda ini malah justru muncul ya? Apa ini benar-benar takdir? Atau ada hal lain di balik kemunculan Yuda? Ya, kami ke dalam dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih ya. Randy, thank you. Kerja yang benar ya. Ya, Pak. Alhamdulillah kerjaan aku udah kelar. Sekarang waktunya aku pulang dan jemput Abizar. Udah jam segini, aduh jangan-jangan tempat penitipannya tutup lagi. Tapi Non Elsa sama Pak Surya kok belum pulang juga ya? Gimana aku mau pulang nih? Aku telepon aja deh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non,